wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di kelas Fisika. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, hari ini yang sudah kita bahas tadi ya. Kira-kira, nah pasti kalian juga tahu. Kira-kira parabola yaitu GLB dan GLBB. Masih ingat GLB GLBB? Masih. Apa bisa juga disumbu? Y. Kalau disumbu X contohnya yang bagaimana? Ini kita akan mempelajari gerak apa tadi? Parabola. Tujuan yang ini ada pembagian kelompok. Jadi nanti kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan yang pertama nanti satu kelompok. Kalau terlihat dari tayangan video bawah. Kira-kira bagaimana? Gerak? Kelompok 4 CH ya? Coba kelompok CH. GLB. Kalau pada sumbu Y, gerak yang kedua pada sumbu Y-nya apa? GLBB. GLBB-nya bagaimana? Kenapa bisa berubah? Karena ada pengaruh gravitasi. Nah, kan masih ingat ya, gerak maupun yang ke atas biasanya dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau GLB. Nah, setelah mengamati video ini, silakan amati lagi video yang kedua ini. Wildan bermain bola. Dia main bola osok tarak. Perhatikan. Ada apa di situ? Jangan lihat orangnya ya. Maaf ya ibu, agak kurang nih. Ada apa di situ? Yang ketiga ya berarti ya. Ya mah Ali mirip tuh kan janggotan. Masuk muat. Kenapa ya bisa masuk ya? Ya. Dari tayangan 2 video tadi. Bagaimana pola lintasan gerak bolanya? Melambung. Lurus nggak? Ya, sudutnya ya. Apakah sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh yang ditempuh bola? Kemudian apakah mempengaruhi juga ketinggian yang dicapainya? Tadi kan ada ketika simpan jawabannya ya. Kemudian yang ketiga, apakah kecepatan melakukan suatu percobaan atau penyelidikan atau praktik? Tetapi jadi langkahnya seperti ini. Jadi nanti buka dulu nanti proyektil motion, kemudian proyektil motion tag. Nah, sudah semuanya. Ininya di ketinggiannya kan ini udah ada ketinggian 10 meter ya. Nah, coba satu lagi. Nah, kecepatannya dulu. Semakin apa? Kecepatannya semakin besar semakin bagaimana? Jauh. Sekarang kita masuk ke penyelidikan lewat laptop masing-masing. Silakan diisi datanya sesuai dengan petunjuk. Nanti di sana ada 2 kegiatan ya. Yang pertama, silakan diambil data dengan merubah-rubah sudut. Kecepatannya dibuat bebas kalian mau sudut berapa, masanya mau yang mana yang digunakan. Kemudian kegiatan yang kedua, sudutnya dibuat tetap, tapi kecepatannya dirubah. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah silakan kalian praktikum, ambil datanya 7 data ya.
30 makanya. Oh, tapi ini maksimum. Iya, Bek. Panjang seperti ini. Sampai 50 ya. Nilainya lah. Kelihatan ya? Kemudian apanya dirubah-rubah? Berarti variabel bebasnya adalah kecepatan. Nah, kalian bebas mau sudut berapa yang digunakan? Mau 30 saya percobaan yang kedua yang ini ya? Nah, percobaan yang kedua itu kan masanya berapa? Yang kalian ambil mau masa apa? Kemudian sudutnya yang diambil mau berapa? Di mana masa? Masukin di sini. Kemudian nanti sudutnya dibuat tetap, kecepatannya dirubah. Yang dibuat grafik itu kan antara jarak dengan sudut. Jadi untuk y-nya, untuk ketinggiannya tidak dibuat grafik. Kalian bisa di rumah dikerjakan. Itu ditata iya atau tergantung. Nyatalah tinggal dituin sudutnya 45 2. Mana pertanyaan? Apakah Udah beres? Nggak jawab? Iya, nggak jawab. Jawab. Iya bentar dulu. Oh, Tapi tanya samanya. Kan gue udah di kelompok 6 dan kelompok 3 ya? Kelompok 3 ambil beres. Siap presentasi? Atau yang lain siap presentasi? Enggak ada. pulang gitu Lagi analisis ya? Ya nggak apa-apa sambil ya. Beres? Mempengaruhi. Oh iya, beres sampai tahapan analisis, yaitu kelompok 3. Nah, silakan untuk kelompok 3. Nah, bisa lihat di sini ya. Jadi kelompoknya presentasi ya, sambil dibaca. Yang lain bisa melihat di smart TV ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ketemu Bu Erna. Sudah pasti pelajaran fisika. Semangat pagi semuanya, berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman saya untuk mempresentasikan hasil Minus ya? Oh iya, nggak apa-apa, nanti dibantu dari pembacaan grafik. dari hasil analisis kelompok kami mendapatkan rumusan permasalahan, yaitu bagaimana hubungan sudut elevasi dan kecepatan awal terhadap jarak terjauh dan tinggi maksimum. Yang kedua, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, hipotesis yang sudutnya 25, maka jarak yang diperoleh adalah 17, sekian. Pada hasil diskusi tadi, pada sudut 40. Ketika sudut 45 paling tinggi maksimalnya. Yang lain bagaimana? Kalau ini bagaimana? Melengkung. Yang lain bagaimana? Sama melengkung analisis. Kecepatan gravitas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kecepatan awal atau v o kuadrat sebanding dengan jarak terjauh atau x. Semakin besar kecepatan, maka jarak akan semakin besar. Lalu, sudut elevasi mempengaruhi jarak mendatar dari sudut lebih besar dari 0 sampai dengan 45 derajat. Jarak atau salah ucap. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi inti dari kegiatan ini kan tadi tujuannya ini ingin mengetahui hubungan antara sudut terhadap jarak. Ingin mengetahui hubungan antara kecepatan awal terhadap jarak. Apakah berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Nah tadi mungkin terlewat di sini ya. Berpengaruh enggak? Berpengaruh terhadap lintasannya bagaimana? Lurus atau melengkung? Kemudian apakah perubahan bagaimana nih? Jarak semakin tinggi atau tidak jarak sebenarnya mempengaruhi, tapi tidak selalu jarak yang tinggi jauh ataupun jarak yang pendek akan dekat. Tidak selalu yang sudutnya semakin besar
jaraknya semakin jauh. Tetapi justru yang semakin jauh itu yang sampai sudut berapa kelompok kali diperoleh? Nah, lihat. Grafik yang diperoleh kan begini ya. Ini artinya ketika misalnya tadi disumbu X-nya apa? X ya? Disumbu X-nya. Nah, ternyata hasilnya kan seperti ini. Oh, bukan berarti bahwa X itu berbanding lurus dengan pi 0 aja. Ternyata X itu berbanding lurus parabola atau melengkung. Kemudian yang namanya grafik. Jadi syarat nah, tadi lihat yang konstan ya, tapi dan ke sumbu Y kecepatannya berubah ya. Kemudian berikutnya, nah ini baru ya analisis vektornya. Untuk vektor posisi, posisi itu kan menjadi percepatan gravitasi. Nah, sehingga diperoleh. Nah, inilah persamaannya ya. Ketika di titik tertinggi, tadi ketika 0 ya, kecepatan di sumbu di GLB, rumus P itu adalah X per atau S per P. Kalau mencari X, P dikali T. Kalau kan di sumbu F kecepatannya 0 dikali cos theta dikali apa? T. Ini mencari apa? Ini sudut berbanding lurus dengan jarak ya. Kemudian ini persamaannya seperti ini. Nah, ini aplikasinya ya. Nah, ya. Ini contoh soalnya. Perbandingan kecepatan di titik A, di titik B, di titik C. Nah, karena tadi nih silahkan coba kerjakan ya. Dua aja ini satu kelompok 2 ya, fotokan dulu deh. Nanti kalau ya Saya di depan akan membahas tentang Y sama dengan tangan kecepatan sekian bisa supaya bisa masuk ke beri. Iya, terima kasih Ali. Yang lainnya nanti dikumpulkan ya jawabannya ya. Mau salah mau kecepatan awal, baik itu tendangan, apa tuh lemparan, apakah berpengaruh terhadap jaraknya? Berpengaruh terhadap tingginya? Kemudian secara teori ya, secara persamaan, secara rumus, apakah terbukti? Nah, bahwa ternyata X itu adalah pi 0 kuadrat atau berbanding lurus dengan persamaan kuadrat, karena grafik yang diperoleh juga grafiknya adalah melengkung ya. Kemudian ternyata gerak parabola itu lintasannya melengkung. Kemudian terjadi perpaduan antara GLB dan GLB ya. Persamaan-persamaannya silakan dipelajari lagi. Minggu depan kita akan kuatkan lagi untuk membahas ya, karena waktunya sudah. Alhamdulillah kalau bersama kelompok alifah enggak. Tapi secara keseluruhan bagaimana pembelajarannya, secara garis besar bagaimana? Kalau pembelajarannya mah ya sama sih, seru gitu juga. Karena langsung menyelidiki sendiri. Ya, boleh. Si kelompok Sani itu lagi weh. Bagaimana kesan-pesan ya, terima kasih teman-teman, anak-anakku sekalian, adik-adikku sudah bisa mengikuti pembelajaran ini. Semuanya belajar, silakan dibaca lagi materinya, penguatannya, soal-soalnya. Jangan lupa nanti dikumpulkan LKPD-nya ya. Thank you untuk hari ini. Terima kasih.